Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Rahma Pratiwi, NIM C2401221026. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal reproduksi yang sebagai tugas pembantu praktikum biologi perikanan sesi yang kemarin satu. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat dari nisbah kelamin. Pada data nisbah kelamin, kita memerlukan data nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, dan TKG. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah kita harus mengurutkan jenis kelamin terlebih dahulu. Nah, dari jenis kelamin ini didrag lalu diurutkan dari jenis kelamin jantan. Selanjutnya, kita drag juga untuk mengurutkan dari TKG 1, 2, 3, dan 4. Lalu dilanjutkan ikan yang berkelamin betina, seperti yang tadi. Lalu kita mencari jumlah dari data tersebut. Nah, cara mencari jumlah data yaitu dengan rumus Excel count, lalu kita drag yang nomor ikan ke bawah. Nah, terus kita tinggal enter aja. Oke. Selanjutnya kita cari N jantan. N jantan itu sama count. Terus kita drag aja dari yang pertama sampai jantan yang terakhir. Iya, kita tinggal di enter. Nah, untuk yang betina juga kayak gitu, kita ambil dari yang betina sampai bawah, lalu di enter pakai rumus yang sama. Nah, selanjutnya kita cari persentase dari yang jantan. Persentase yang jantan itu dengan jumlah total, jumlah yang jantan dibagi N total dikali 100. Enter. Yang betina juga gitu, jumlah N total, N betina dibagi N total. Nah, lalu dikali 100. Jadi, selanjutnya kita juga cari yang ini, itu dari data N total, N jantan dibagi N total. Nah, dikali N betina dibagi N total. Nah, selanjutnya kita cari SD-nya itu dengan mengali P jantan dikali P betina dibagi N total. Nah, kalau kali kita pakai rumus SQRT. Oh, enter. Nah, selanjutnya kita kan sudah ketemu nih SK-nya. Kita udah ketemu nih jumlahnya. Lalu kita cari SK-nya. Nah, cari SK itu SD-nya P jantan dikurangi SD. Nah, kalau yang selanjutnya itu dibalik. P jantan ditambah SD-nya. Nah, nemu. Nah, lalu kita tulis proporsi ikan jenis kelamin jantan sebesar 0,593 sampai dengan 0,607. Nah, yang betina juga gitu. Caranya
P betina dikurangi SD. Tuh, di enter, lalu P betina ditambah SD, terus tinggal di enter. Lalu ditulis juga interpretasinya, proporsi ikan jenis kelamin betina sebesar 0,393 sampai dengan 0,407. Nah, kita lakukan uji chi-square. Nah, uji chi-square ini H0, 1 banding 1 itu seimbang. Kalau 1 tidak sama dengan 1 banding 1 itu tidak seimbang. Nah, yang pertama itu kita masukin TKG-nya kan ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, cara kita cari OI. Pertama kita cari OIJ-nya yang pertama dengan cara kita drag dulu TKG-nya. TKG, lalu titik koma TKG yang ini. Nah, udah tinggal enter. Nah, kalau udah dapet tinggal drag ke bawah. Nah, sedangkan OIB kita nyarinya dengan ambil data yang betina. OIJ ini jantan ya. Ambil data yang betina, kita drag dari betina awal hingga betina akhir. Kita drag juga yang TKG 1, 2, 3, 4. Nah, aduh, enter. Aduh, nggak bisa ya. Nah, selanjutnya itu di drag ke bawah aja. Lalu ini ada EI. EI itu kita didapat dari OIJ dibagi OIB. Kita lalu di drag aja. Nah, selanjutnya kita cari XHITJ. Nah, itu caranya J30 OIJ dikurangi EI dipangkatin 2 dibagi EI lagi. Nah, hasilnya ini. Ingat ya, ini kita samain 4 angka di belakang koma. Nah, untuk XHITB-nya itu hampir sama, tapi bedanya dia pakai OIB. OIB dikurangi EI dipangkat 2 dibagi EI lagi, terus didrag aja. Kalau exit itu caranya pakai rumus sum XHITJ dibagi titik 2 XHITB itu didrag ke bawah. Kalau step kita pakai rumus CHINV 0 karena SK-nya kita pakai 95%, jadi dipakai 0,05 titik titik koma 1 karena N-nya 1. Nah, terus kan kita udah dapat data nih. Kalau 1 banding 1 itu seimbang. Kalau tidak 1 banding 1 itu tidak seimbang. Nah, ini kita tinggal tulis aja, kita masukin mana yang seimbang, mana yang nggak seimbang. Selanjutnya, udah kita tulis SK-nya.
interpretasinya, yaitu berdasarkan SK 95% dari uji Chi-square bulan Januari, disimpulkan bahwa proporsi yang seimbang pada TKG 1 dan TKG 3, sedangkan yang seimbang ada pada TKG 2 dan TKG 4. Lalu kita udah didapat data Januari ini 4, 11, 17, 14, terus data XHITJ-nya itu 0,64286, terus XHITB-nya 0,6 4286 dan 1,2871. Nah, udah selanjutnya kita lanjut ke TKG. Nah, TKG ini kita butuh data panjang total, bobot total, jenis ikan, dan TKG. Nah, untuk panjang total, yang pertama kita hampir sama kayak ambil data yang tadi, yaitu diurutin yang jenis kelamin dari yang jantan dulu. Lalu kita urutin juga TKG-nya, mulai TKG paling awal, yaitu TKG 1, lalu dilanjutkan TKG 2, 3, 4, dan dilanjutkan yang betina 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita cari data N. N-nya itu kita drag semua, terus kita pakai rumus kolom D3, ini dari kolom D3 ya, maksudnya dari ini di drag aja sampai ke bawah, kita dapat N totalnya. Lalu nilai maksimal itu tinggal pakai rumus max, terus di drag lagi panjang total dari awal sampai akhir, terus di enter aja. Kalau minimal itu sama, tinggal diganti aja sama dengan min, terus di drag dari panjang total awal hingga akhir, terus di enter. Kalau W itu kita langsung aja dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu 122. Nah, lalu untuk cari jumlah kelas itu kan rumus aslinya itu 1 ditambah 3,32 dikali log N. Nah, log N-nya itu dari N total. Nah, terus kita masukin aja rumusnya di Excel, lalu di enter. Nah, karena jumlah kelas itu harus dibulatkan ke atas. Jadi, karena di sini jumlah kelasnya 7,1257, itu dibulatkan jadi 8. Sedangkan lebar kelas kita pakai rumus W dibagi jumlah kelas. Di enter, dibulatkan ke bawah, yaitu jadi 15. Sedangkan jarak kelas itu langsung aja lebar kelas tambah 1. Nah, selanjutnya kita cari SKB. Nah, SKB jantan itu di angka pertama kalau nggak salah. Terus ditambah di nilai min ditambah sama lebar kelas yaitu 15. Nih. Diambil aja 110, terus ditulis dari jarak kelas dari SKB pertama 140 ditambah jarak kelas, dan jarak kelasnya itu di string atau pakai F4, terus di enter. Nah, setelah itu tinggal drag ke bawah aja. SKA juga kayak gitu.
dari SKB pertama, nilai atau nilai min ditambah sama lebar kelas. Terus di string atau di F4, terus di drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya untuk SK itu kan selang kelas. Nah, selang kelas ini caranya F13 atau SKB dan strip SKA pertama itu di enter aja, terus tinggal di drag ke bawah. Nah, untuk cari TKG 1 itu kita cari dengan rumus frekuensi, terus diambil dari selang kelas. Selang kelasnya kan udah tinggal masuk ini. Nah, terus titik koma SKA. SKA-nya di drag dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, terus di drag lagi deh ke bawah. Lalu yang 2 juga gitu, kita ambil dari kolom 225 sampai 224. Nah, itu dibagi titik koma lagi SKA-nya. Terus lanjut ke TKG 3, itu kita pakai rumus yang 170 sampai 150 di drag titik koma titik koma SKA-nya. Udah di drag ke bawah. Nah, sisanya yang SK4 itu kita ambil dari data 231 sampai 220 titik koma SKA. Udah tinggal di drag ke bawah. Lalu buat nyari sigmanya kita drag dari TKG 1 sampai TKG 4. Itu dipakai rumus sama dengan sum TKG ya itu. Terus kita enter aja. Nah, selanjutnya gue juga gitu, yang dari TKG 1 sampai TKG 4. Pakai rumus sum. Nah, yang ke bawah juga gitu. Lanjutin aja ya. Lalu kita cari FI relatif. Nah, FI relatif caranya yang TKG 1 dibagi sama sigma, sigmanya di stream dikali 100. Dapatnya segitu. Lalu yang bawahnya juga kayak gitu. Lanjutin aja sampai ke bawah. Ini juga caranya kita ambil dari TKG 2 dibagi sigmanya di string dikali 100. Udah. Selanjutnya juga gitu, tinggal drag aja ke bawah. Terus kita bikin aja grafiknya. Nah, karena tadi sudah membahas yang jantan, lalu kita bahas yang betina. Ya, yang betina caranya hampir sama, dan sama sih sebenarnya. Cuman pakai data yang betina nih dari data nomor 45 sampai 72. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal IKG. Nah, di IKG sendiri kita membahas ada bobot ikan,
ada jenis kelamin, TKG, bobot gonad dalam gram, dan IKG. Nah, cara cari bobot gonad sendiri itu udah ada datanya. Nah, untuk cari IKG itu dari bobot gonad dibagi dari bobot ikan dikali 100. Dikali 100. Terus di enter aja. Terus habis itu kita drag sampai bawah. Nih, tuh hasilnya bakal sama. Nah, selanjutnya kita cari dari yang jantan dulu. Karena kita tadi udah diurutin sama kayak yang pertama, diurutin dulu dari jenis kelamin jantan, lalu diurutin TKG 1, TKG 2, TKG 3, sampai TKG 4, lalu diurutin ke yang betina dari TKG 2, 3, dan 4. Nah, lalu kita nyari TKG rataan. TKG rataan itu caranya pakai rumus average. Terus di yang pertama, data yang pertama itu IKG di drag sampai bawah, terus di enter aja. Terus yang kedua juga gitu, kita ambil di yang kedua nih IKG urutan yang kedua di drag sampai bawah, terus di string, lalu di enter. Selanjutnya juga gitu sama sampai yang data ke 220 yang jantan. Nah, selanjutnya kita cari STDF-nya. Nah, cara cari STDF-nya biar gampang, itu kita ambil dari TKG, diubah aja rumusnya biar kita nggak nge-scroll lagi. Terus jadi deh. Nah, selanjutnya kita ambil yang TKG betina. TKG betina itu sama aja nih, karena TKG satunya nggak ada, jadi kita nolin aja. STDF-nya juga nolin aja. Lalu di nomor 2, di TKG kedua, itu kita lihat juga. Nih, TKG kedua kita drag. Kita contohin ya, kita kasih warna biar jelas. Kita pakai warna biru. Nih, terus TKG 3 cuma 1. Warnain. Terus TKG 4. Nah, kita masukin rumus-rumusnya. Nih, kalau udah kita buat aja grafiknya. Selanjutnya ada fekunditas. Nah, fekunditas di sini kita butuh ada panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, TKG, bobot gonad contoh, jumlah terus contoh, Q bar, X bar, sama F-nya. Nah, fekunditas sendiri ini khusus untuk jenis kelamin betina. Nah, yang pertama itu kita ambil data contoh. Ada ini, bobot gonad contoh, dan lain-lain. Nah, kalau udah di data, habis gitu kita cari Q-bar-nya. Q-bar-nya itu ditambah aja dari bobot gonad A, B, dan C. Selanjutnya juga gitu, sama bisa kita drag aja ke bawah. Nah, terus kita cari X-bar.
X bar ini dari pakai rumus sum sama dengan sum, terus jumlah telur contoh itu di, di jumlah aja. Terus udah, terus di drag ke bawah. Selanjutnya cari F-nya. F-nya ini agak susah, jadi pertama itu ambil data dari bobot gonad dikali 10 dikali X bar dibagi Q bar. Nah, terus kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya ada diameter telur. Diameter telur ini kita ambil datanya, lalu dikonversi ke milimeter. Cara konversi ke milimeter itu dari diameter ini dibagi 100. Terus didrag ke bawah, disamain. Karena ini datanya banyak banget. Datanya ada sekitar 900-an kalau nggak salah. Ya, ada 900 data. Lalu kita cari N-nya. N-nya itu pakai rumus sama kayak yang tadi, sama dengan count di drag semuanya. Terus dicari nilai maksimal. Maksimal itu pakai rumus sama dengan max. Terus di drag lagi dari konversi milimeter A ke sampai C yang terakhir. Nah, selanjutnya dicari yang nilai min. Nilai min itu sama dengan min, terus di drag dari data awal sampai data akhir. Selanjutnya yang W itu data max dikurangi data min. Terus selanjutnya ada jumlah kelas. Jumlah kelas itu pakai rumus sama dengan sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log N. Karena N-nya 2700, kita masukin aja. Karena datanya itu ada 12, hasil datanya ada 12,3921, dibulatin ke atas jadi 13. Terus lebar kelasnya itu dari W dibagi jumlah kelas. Jadi 0, kalau hasilnya 0,0385 dibulatkan ke bawah menjadi 0,03. Lalu kita cari jarak kelas. Jarak kelas itu lebar kelas ditambah 0,01. Lalu cari SKB. SKB itu nilai minimal, terus kalau SKB lanjutan itu dari nilai minimal tadi ditambah sama jarak kelas. Jarak kelasnya itu di string dulu, terus baru di drag sampai bawah. Dan SKA itu caranya dari SKB ditambah sama lebar kelas. Itu nggak usah di string bawahnya. Sedangkan kalau yang lain itu di string jarak kelasnya. Tuh, di drag aja sampai bawah. Lalu kita cari SK. SK itu dari SKB dan strip SKA itu sama aja sampai ke bawah gitu. Terus FI itu caranya jadi pakai rumus sama dengan frekuensi. Terus data dari yang sudah dikonversi menjadi milimeter, titik, koma, data SKA. Udah. Tinggal di drag deh sampai bawah.
Sekian penjelasan dari saya. Keselebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.